Ada beberapa kegalauan di dalam masyarakat bahwa bisa nggak kita itu mengubah, nah, kalau ini istilahnya mungkin menantang, ayo mengubah nasib. Apalagi kalau kita nasibnya ini sudah terlahir di keluarga tertentu. Ya, kalau mungkin kita hanya karena kerja di satu tempat tertentu, kita bisa mengatakan ya nasib lah nanti saya bisa ganti. Kemudian kalau saya mungkin kuliah di tempat tertentu, nah, kondisinya tidak terlalu nyaman, saya juga bisa mengatakan, nah ganti saja lah, karena kondisinya nggak nyaman. Tapi kalau kita terlahir di keluarga tertentu, ini yang agak puyeng. Karena kita tidak bisa mengatakan, ah tetangga sebelah lebih enak, saya pindah ke sebelah aja. Orang tua saya yang ini kurang nyaman nih, saya pindah ke sebelah aja, orang tua yang sebelah lebih bagus, atau orang tua teman saya lebih bagus. Kita tidak bisa. Nah, kita bisa nggak ngubah nasib seperti ini kalau sudah terlanjur kita kelahiran di keluarga tertentu ini? Karena kita waktu dilahirkan tidak bisa memilih orang tua kita. Kalau Bodhisattva Siddhartha Gautama di dalam kisahnya, beliau bisa memilih. Saya lahir mau di keluarga Raja Sudodana. Ya, ibunya Ratu Maya, saya bisa milih nih. Tetapi kalau kita pada umumnya, tahu-tahu ya sudah ada di kandungan ibu kita yang ini. Tahu-tahu ya ayah kita ya itu, keluarga kita ya ini, kakak adik kita ya itu, sepupu kita ya ini. Jadi kita puyeng juga. Nah, kemudian di dalam Dhamma disampaikan bahwa ini sesungguhnya adalah memang bagian yang kita tidak bisa pilih karena ini adalah karma yang melahirkan kita. Karena satu dan lain hal kita itu terlahir di keluarga tersebut. Atau kalau mungkin kita membahas contoh kita ya, karena satu dan lain hal, kita itu terlahir di keluarga kita itu. Mungkin ada kesamaan-kesamaan tertentu. Misalnya kesamaan watak misalnya. Jadi saya dari kehidupan yang sebelumnya memang pemarah sekali, maka saya bisa lahir di lingkungan yang memang keluarganya pemarah. Saya adalah orang yang di kehidupan sebelumnya itu penuh welas asih, kasih sayang, maka saya akhirnya lahir juga di keluarga yang penuh welas asih, kasih sayang. Sehingga dari kecil saya juga dididik untuk menyayangi makhluk lain. Nah, itu apa? Karena karma lampaunya. Jadi kita memang sudah terlahir di lingkungan tersebut karena akibat karma. Dan lebih luar biasa lagi, karma bukan hanya sekedar melahirkan, kalau istilahnya tadi kita sebut, ini kita terlahir nggak bisa milih itu karena karma kita, kesamaan karma. Lebih luar biasa lagi, karma itu mendukung kelahiran kita. Jadi tadi kita sudah terlahir di orang tua tertentu, kakak adik tertentu, lingkungan tertentu, ini didukung lagi. Yang baik didukung tambah baik, yang buruk didukung juga untuk tambah tidak baik. Misalnya apa ini? Misalnya saya di kehidupan sebelumnya penuh welas asih, cinta kasih tadi. Kemudian saya bisa lahir di lingkungan keluarga yang memang penuh welas asih dari kecil. Sehingga saya dari kecil itu dididik untuk menolong makhluk lain yang menderita, jangan membunuh. Jadi dari kecil sudah dikondisikan menjadi lebih baik, tambah baik. Sebaliknya, saya yang dari kehidupan sebelumnya mungkin pemarah, jahat, lahir di keluarga yang pemarah juga, jahat juga, tetapi lebih dikondisikan lagi. Misalnya lingkungan saya juga lingkungan yang pemarah-pemarah, bahkan pemabuan. Sehingga kalau sudah mabuk, marah-marah, lebih parah daripada keluarga saya yang lain. Nah, jadi selain ada karma yang melahirkan, mengkondisikan kita lahir di keluarga tertentu, ada juga yang menambah. Yang baik ditambah, yang buruk juga ditambah. Karena itu ada orang mengatakan, wah, orang itu enak sekali ya. Kayaknya lahir di dengan piring emas, sendok dan garpu emas. Waduh, sudah begitu ganteng lagi, cantik lagi. Wah, luar biasa. Nah, jadi dia lahir dengan sendok garpu yang emas itu, berarti dia lahir dalam kondisi keluarga yang kaya raya. Nggak bisa milih itu. Kemudian ganteng dan cantik ini berarti ada karma yang menambah lagi. Sudah ganteng, cantik, kaya raya. Sebaliknya yang itu kasihan ya. Lahir aja seperti nggak punya sendok, nggak punya piring. Jadi hidupnya itu menderita. Mungkin katakanlah secara ekonomi menderita. Sudah gitu, wajahnya yang nggak ganteng-ganteng banget. Nggak cantik-cantik banget. Malah kayaknya ada kekurangan juga. Dia punya kebutuhan khusus. Wah, jadi ini menambah lagi. Yang sudah buruk ditambah lagi sampai kita ngomong, kasihan ya, kasihan dia penderitaannya. Nah, tetapi itu kita tidak bisa mengatakan, ya sudahlah memang nasibnya seperti itu. Can we challenge fate?
Gak bisa lah, ini sudah lahirnya begitu, sudah lagi fisiknya tambah seperti itu. Ternyata di dalam pemahaman tentang karma yang ada di dalam Dhamma, kita nggak berhenti sampai di dua hal itu saja. Ada karma yang memperbaiki atau yang mengurangi karma yang sedang jalan tadi. Jadi kalau tadi yang bagus, lahir di keluarga kaya, ganteng, cantik, ditambah lagi lingkungannya juga bagus misalnya, tapi ada nanti yang mengurangi kebagusan semua ini. Sebaliknya tadi yang lahir di keluarga yang tidak mampu, fisiknya juga kurang kurang bagus, punya kebutuhan khusus misalnya, ini juga nanti ada karma yang bisa mengurangi kesulitan itu. Jadi sudah naik-naik banget, tapi bisa diturunkan. Yang turun sampai rendah, nanti bisa naik. Nah, jenis yang ketiga ini, itu betul-betul tergantung pada diri sendiri. Kalau yang pertama kita nggak bisa milih. Saya milih orang tua ini nggak bisa, saya milih yang kaya nggak bisa, saya milih orang tua yang ganteng, pintar nggak bisa. Ya sudah seadanya ini. Keluarga saya juga nggak bisa milih ini, keluarga ini ya seadanya itu. Kemudian lingkungan tertentu saya juga nggak bisa milih. Itu yang mendukung tadi. Ya, saya sudah nggak bisa milih lagi. Tapi jenis yang ketiga, itu pilihan saya. Saya mau terus bahagia dengan kekayaan saya, dengan fisik saya yang bagus, dengan lingkungan saya yang bagus. Saya ingin terus bahagia, atau saya malah melakukan kesalahan sehingga berpotensi untuk jatuh. Saya yang sedang menderita, keluarga saya juga memang nggak mampu-mampu banget, fisik saya juga punya kelemahan. Apakah saya akan mendiamkan itu sehingga saya makin tenggelam? Atau saya justru akan punya sikap challenge the fate untuk meningkatkan nasib kita menjadi lebih baik? Nah, inilah yang ketiga, yaitu perbuatan kita. Di dalam Dhamma, perbuatan itu hanya ringkas sekali. Yang ada di dalam Dhammapada dikatakan intinya adalah kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Sudah itu saja yang dikerjakan. Kurangi kejahatan. Kita sebetulnya pada dasarnya itu tahu yang disebut kejahatan. Contoh yang paling sederhana. Anda tertarik dengan HP teman Anda. Kemudian Anda mau ambil HP teman Anda itu, mau bawa pulang maksudnya. Anda tahu itu perbuatan tidak benar. Maka untuk melakukan itu, Anda menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri dulu. Kira-kira ada orang nggak? Kalau ada orang, saya nggak berani ambil tuh. Oh, nggak ada orang, ambil. Jadi kita tahu itu perbuatan tidak baik. Kemudian, itu yang lebih sederhana lagi adalah kata-kata. Kalau kita kata-katanya itu tidak baik, jelek, dan lain sebagainya, itu kalau ngomong biasanya pelan. Sini-sini saya kasih tahu. Pelan. Kenapa? Karena kita tahu tidak baik. Mungkin menjelekkan orang. Sudah bisik. Dia itu ya, jahat. Itu kita pelan. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, tidak perlu noleh kanan, noleh kiri, kita langsung berbuat baik. Misalnya kita di aula Buddhist Fellowship ini menemukan HP misalnya, yang ketinggalan di belakang misalnya, atau menemukan di toilet misalnya. Kemudian kita langsung bawa HP ini, langsung kita malah teriak, "Hei, HP-nya siapa nih? Ketinggalan tadi di toilet, atau ketinggalan itu di belakang. Ayo, nih HP-nya siapa?" Karena kita berbuat baik, kita berani ngomong, berani suara keras. Demikian pula kalau kita memuji teman kita. Tadi kalau kalau kita mengkritik ataupun membicarakan kejelekan orang, kan kita bisik-bisik. Tapi kalau kita membicarakan kebaikannya orang, kita berani ngomong terus terang. Juga bahkan di depan orangnya. Kamu tahu nggak teman saya itu baik sekali. Ini. Teman saya yang ini. Aduh, kalau minggu ngajak ke wihara rajin banget ini. Wih, saya kalau nggak diajak dia, saya nggak kenal agama Buddha misalnya. Kita dengan keras suara lantang, kita bisa memuji orang. Karena kita mengucapkan yang baik. Jadi, dalam diri kita, sebetulnya kita tahu itu perbuatan baik. Maka kita bisa menyuarakan dengan keras dan melakukan dengan tanpa ragu. Tapi kalau kita tahu itu perbuatan buruk, tidak berani bersuara keras. Tidak berani melakukan dengan terus terang. Jadi kita tahu ukuran baik dan buruk itu. Makanya tadi dibacakan yang dipimpin oleh Bro Richard tadi adalah Pancasila Buddhis. Sebetulnya itu standar dasar. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan itu. Karena kalau kita melakukan itu, biasanya pasti kita itu noleh kanan, noleh kiri, apalagi hanya sekedar tempuk tangan nyamuk saja. Mungkin di Dhamma Hall itu ada harus toleh kanan kiri dulu. Ada orang nggak? Kalau nggak ada orang, berarti nepuk nyamuk.
Tapi kalau melepas nyamuk, kita santai aja. Lepaskan, nggak perlu toleh kanan dan toleh kiri. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya kurangi kejahatan, tambah kebaikan. Berarti kita sudah tahu yang baik dan tambah yang buruk, kita lakukan yang baik terus. Yang baik lewat pikiran, yang baik lewat ucapan, yang baik lewat perilaku. Kita tahu itu langsung lakukan. Jangan ditunda, karena umur itu tidak pasti. Hidup itu pasti. Saat ini kita hidup. Tapi apakah bisa sampai sore nanti? Hidup. Belum tentu. Di dalam Dhamma disampaikan, orang yang bisa melihat matahari pagi, belum tentu dia bisa melihat matahari tenggelam. Orang yang melihat matahari tenggelam hari ini, belum tentu besok bisa melihat matahari terbit. Karena hidup ini pasti, tapi hidup itu tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Saat ini saya hidup, pasti hidup. Tapi sampai kapan saya hidup, saya nggak tahu. Jadi hidupnya sendiri tidak pasti. Kematian itu yang datang, itu pasti. Nah, jadi kita kurangi kejahatan. Jangan berbuat buruk lah. Nanti daripada kalau nanti sore saya mati kan saya nambahi karma buruk. Sudah, kita perbuat baik saja. Terus-terusan. Dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Sehingga kalau nanti sore mati atau besok pagi mati, saya sudah siap melakukan yang terbaik. Nah, kurangi kejahatan tambah kebaikan. Sucikan pikiran. Kita ngurangi kejahatan tambah kebaikan itu kalau hanya ucapan dan perilaku itu mudah. Karena asal kumpul dengan orang, Anda kumpul aja di Dhamma Hall ini. Maka omongan Anda yang jelek-jelek mungkin bisa berkurang karena Anda tahu itu omongan jelek. Anda omongan baik-baik, Anda bisa lakukan itu karena Anda tahu itu perbuatan baik. Perilaku juga gitu. Karena perilaku buruk, maka Anda ketika kumpul dengan teman, Anda tidak berani melakukan. Perilaku baik dengan teman, maka akhirnya Anda bisa lakukan dengan bebas, dengan terbuka. Jadi ucapan kita mudah mengendalikan supaya melakukan yang baik, mengucapkan yang baik. Perilaku kita bisa mengendalikan asal mau usaha untuk melakukan yang baik. Tapi pikiran ini susah. Kita bisa tersenyum walaupun pikiran mengatakan, sebetulnya kamu ini menjengkelkan, tapi sudahlah, saya masih membutuhkan kamu, tersenyum. Perilaku juga gitu, padahal kita melakukan kebaikan. Tapi kadang pikiran kita jelek. Ah, ini kalau nggak ada orang, saya juga nggak mau bantu-bantu dia. Tapi ya sudahlah, banyak orang, kita bantu aja. Jadi sebetulnya kita tahu itu perbuatan baik dan buruk di dalam pikiran, tapi bisa dilakukan yang berbeda. Nah, tadi kita kurangi kejahatan tambah kebaikan. Ternyata yang ketiga ini adalah sucikan pikiran. Jadi kita melakukan kebajikan itu dengan tulus. Jadi pikiran ini harus dengan pikiran yang baik dan hindari pikiran-pikiran buruk. Kita sadari kalau pikiran buruk itu muncul dan kita mengganti pikiran buruk itu dengan kalimat, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Sering-sering kita mengucapkan itu sehingga pikiran buruk itu bisa kita usir dari diri kita. Dan kalau pikiran buruk ini bisa kita usir dari diri kita, sampai akhirnya kita ditanya, kapan ya kamu terakhir punya pikiran buruk? Kapan ya? Saya lupa ya. Mungkin dulu sebelum pandemi atau apa, saya pernah punya pikiran buruk, tapi akhirnya nggak mikir yang begitu. Nah, itu berarti pikiran baik sudah muncul. Nah, kalau ucapan baik, perilaku baik, dan pikiran baik, maka orang yang tadi terlahir di keluarga yang kaya raya, fisiknya bagus, ganteng, cantik misalnya, kemudian lingkungannya juga bagus, terus dia banyak berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka dia akan bertambah bahagia hidupnya. Jadi, tema kita misalnya, can we challenge faith? Faith itu tidak harus yang negatif loh. Kalau sekarang challenge faith-nya tapi faith yang baik ini masa kita mau challenge supaya jadi buruk? Kan tidak. Faith itu bisa berarti juga yang positif. Nah, jadi kalau gitu kita justru yang nasib yang baik ini harus kita tingkatkan supaya menjadi lebih baik. Nah, kalau nasib buruk can be challenge faith. Betul. Jadi akhirnya sekarang gimana nih kita memperbaiki yang buruk tadi? Karena kita sudah lahir di keluarga yang memang kurang mampu, fisik saya juga lemah, kemudian lingkungan saya juga tidak baik. Tetap kita harus berbuat baik dengan pikiran kita, dengan ucapan kita, dengan perilaku kita. Sehingga ketika kita terus menambah karma baik dan mengurangi kejahatan, maka itu nanti seperti di dalam Dhamma yang disampaikan bahwa kalau kita punya segelas air yang kemudian terisi sesendok garam, maka kurangi kejahatan, jangan menambah garam yang baru. Tambah kebaikan, tambahlah air. Jadi kalau garam yang sesendok ini tidak ditambah lagi, air yang segelas ini ditambah terus, kebajikannya ditambah terus, ditambah terus, ditambah terus, sampai menjadi 3 gelas, sampai menjadi satu tempayan yang besar. Maka garam yang sesendok ini menjadi tidak terasa.
karena perbandingannya yang terlalu besar antara jumlah garam dengan jumlah airnya. Kalau sudah begitu, walaupun ada karma buruk yang kita miliki, mungkin kita terlahir di lingkungan yang tidak baik dan fisik yang tidak baik, tetapi karena karma baik kita ini terus bertambah, terus kita tambah setiap saat, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran, terus itu kita lakukan. Kita menambah air, menambah air, menambah air, maka hidup kita bisa berubah. Ada saja nanti rezeki yang tadi semuanya sudah nambah turun, 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 tapi karena kita berbuat baik ini mengubah nasib kita. Bisa bertolak belakang dari awal. Itulah makanya kalau kita melihat tokoh-tokoh yang terkenal itu misalnya lahir di keluarga miskin, menderita, kemudian dia melakukan berbagai perbuatan baik, terus menambah dengan karir dan sebagainya, akhirnya karirnya menjadi sukses, sampai akhirnya orang tuanya bisa dibantu, didukung, sampai menjadi orang sukses juga orang tuanya di daerahnya. Itu adalah karena dia bisa mengubah nasibnya. Yang kalau di dalam Dhamma dikatakan sebagai karma yang memotong. Jadi, sekarang kalau kita lihat ada 4 jenis karma ini. Karma yang melahirkan, kita tidak bisa pilih. Yang kedua, yang mendukung kelahiran ini juga nggak bisa pilih. Lahir di keluarga kaya, ganteng, cantik, nggak bisa milih. Lahir di keluarga nggak mampu, fisiknya punya kekurangan, juga nggak bisa milih. Yang kita bisa lakukan adalah karma yang ketiga, yaitu perbuatan kita. Dengan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Pada saat kita melakukan itu, maka yang tadi lahir di keluarga yang kaya dan fisik yang bagus, dia akan tambah hidupnya bahagia. Sebaliknya, yang lahir di keluarga tidak mampu, kemudian fisiknya lemah, tapi dia yang banyak berbuat baik, maka dia bisa mengubah nasibnya, berubah total. Inilah yang disebut dengan karma yang memotong. Nah, kalau sekarang yang orang lahir di keluarga yang kaya, kemudian fisiknya bagus, tetapi dia mengurangi perbuatan baiknya, menambah kejahatannya, dan mengacaukan pikirannya dengan mabuk-mabukan narkoba dan sebagainya, maka dia bisa memotong karmanya juga bertentangan dengan lahir yang awal tadi. Yaitu mungkin dia jadi mati dengan sakit-sakitan karena ketagihan narkoba misalnya, atau ketika dia sedang mabuk mengendarai kendaraan, kecelakaan sampai lumpuh misalnya, sehingga kekayaan dan kegantengan atau kecantikannya ini menjadi tak berarti lagi. Ini semua bisa berubah kalau perilakunya tidak melakukan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Dengan cara ini maka sebetulnya nasib bisa kita ubah. Tapi kalau kita hanya diem-diem saja, ya kita akan jalani nasib. Yang tadi hidupnya sukses, ya sudah dari orang tua, kemudian didukung, terus ya enggak banyak melakukan apa-apa, ya dia jalannya normal-normal saja. Tapi kalau dia menambah kebajikan lagi, mengurangi kejahatan, menyucikan pikiran, dia akan meningkatkan kualitas kebahagiaan yang sudah dia dapatkan. Nah, yang ini juga gitu. Ah, ya sudahlah, aku lahir di keluarga tidak mampu, ya memang tidak bisa apa-apa, apalagi fisikku yang memang lemah gini. Ya sudahlah, biasa-biasa aja saya jalani, masih hidup gini ya sudah lumayan lah. Ya akhirnya dia tidak bisa memotong karmanya, ya dia jalani aja. Tidak sesuai dengan tema kita, challenge the fate ini. Kita harus berjuang. Karma itu adalah niat. Berarti karma itu adalah perjuangan, adalah usaha, adalah tindakan, bukan cuma terima. Itu hanya buah, ya menerima buah karma, tapi kita harus memperjuangkan supaya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Nah, saudara-saudara, ini kita berbicara tentang karma. Tetapi sebetulnya, kalau tadi challenge faith ini kan kelihatannya seperti tentang hal yang negatif. Negatif dan positif itu sebetulnya adalah tergantung pada pikiran kita. Kalau cocok dengan pikiran kita, cocok dengan keinginan kita menganggap itu positif. Kalau hal itu tidak cocok dengan keinginan kita, maka kita menganggap negatif. Contohnya, misalnya ada makanan semangkok mie. Kemudian kita makan, kita ngomong enak. Kenapa mie ini enak? Karena cocok dengan keinginan saya. Keinginan saya, mie-nya rasanya teksturnya seperti ini, panasnya juga seperti ini, kemudian bumbunya ya seperti ini. Suasana tempat makannya juga seperti ini. Wah, ini enak nih mie-nya ini. Kita merasa cocok. Tapi orang lain mengatakan di sebelah kita, yang makan juga yang sama mie-nya. Enak ini, apa ini teksturnya terlalu kenyal ini, bumbunya nggak nendang sama sekali, nggak ada rasa ini. Ya, panasnya juga kurang panas ini kalau menurut saya ini seperti mie yang sudah dari tadi pagi misalnya. Jadi mie yang sama untuk seseorang yang cocok dia mengatakan bagus, baik.
Enak. Mie yang sama untuk orang yang tidak sesuai keinginannya, dia mengatakan nggak enak. Jadi, dari contoh mie ini, kalau kita bercerita tentang nasib, ini juga sama. Wah, nasib baik. Kadang-kadang kita menyoroti orang dengan ngomong nasib baik. Si A nasibnya baik sekali. Tapi si A ditanya, aduh, hidupku itu menderita banget. Aduh, sakit-sakitan aku ini sebetulnya. Kita memandang dari sudut yang berbeda. Dia kalau orang kaya, mobilnya bagus ini, bahagia ya. Dia nggak merasa itu. Dia merasa saya sakit-sakitan. Nggak enak. Sebaliknya kita juga melihat orang lain. Kasihan tuh hidupnya menderita. Dia mengatakan, enggak, saya happy kok. Rumah tangga saya bahagia. Jadi, sebetulnya nasib itu juga tergantung pola pikir. Kita tidak bisa mengatakan bahwa nasib baik, nasib buruk itu hal yang objektif. Nasib baik dan nasib buruk itu sebetulnya hal yang subjektif. Sehingga kalau si subjek bisa mengubah pola pikir, maka nasib buruk bisa menjadi baik, nasib baik bisa menjadi buruk, tergantung cara berpikir. Nasib baik kok bisa jadi buruk? Misalnya apa nih? Misalnya untung 5 juta rupiah. Lalu dia mengatakan, aduh kita ini biasanya untungnya 100 juta, kok sekarang jadi cuma 5 juta. Payah nih kerja begini nih, untungnya nggak ada nih kalau cuma 5 juta, seperti nggak ada untung sama sekali. Keuntungan 5 juta bisa menjadi tidak untung, bisa menjadi tidak baik. Karena cara berpikir, biasanya saya 100 juta, sekarang tinggal 5 juta. Lebih baik nggak untung lah. Sebaliknya ada orang yang rugi 5 juta. Kemudian dia mengatakan, untung ya, rugi kita cuma 5 juta nih. Daripada kemarin saya bayangkan rugi saya ini kita ini ruginya bisa 10 juta. Ternyata cuma 5 juta ya. Untung lah masih ruginya 5 juta. Rugi 5 juta itu katanya untung. Tadi yang untung 5 juta katanya rugi. Ini kan sesuatu yang jelas itu karena cara berpikir. Nah, dengan kita memperbaiki pola pikir, kita bisa membuat hidup ini penuh kebahagiaan. Dengan kata untung itu saja tadi sederhana aja. Untung ya, ruginya cuma 5 juta, nggak 10 juta. Itu membuat kita sudah cara berpikirnya menjadi lebih bagus. Sehingga kita tidak gampang menyerah. Kita lebih gampang bersyukur pada yang kita miliki dan tidak menyesali yang hilang. Yang hilang 5 juta. Tetapi kita mensyukuri bahwa masih untung tidak sampai 7 juta atau 10 juta. Ini sama dengan kalau kita pas bekerja kemudian tangannya terluka, lecet. Kadang-kadang kita stres karena lecetnya ini. Kita tidak mensyukuri bahwa sepanjang tubuh kita yang lain ini utuh, baik, sehat. Nah, jadi kita akan mengatakan, untung ya, yang lecet cuma di sini, sisanya yang lain masih sehat. Dengan cara seperti itu, hidup kita menjadi lebih baik. Jadi, can we challenge fate? Bisa, dengan hanya sering mengubah kata untung. Dengan sering mengucapkan kata untung ini membuat nasib kita juga bisa berubah. Menjadi selalu baik. Apalagi kalau kita dengan menambah kebajikan, sengaja menambah kebaikan dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan, karena mengingat kata-kata di dalam Dhamma tadi, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Maka kalau karma baik itu seperti air yang tadi saya sampaikan, karma buruk itu seperti garam, kita tadi disarankan untuk misalnya jangan menambah garam. Ya, jangan tambah. Tambahlah air sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti garam yang sesendok yang sudah tidak bisa dikeluarkan itu, akhirnya menjadi tidak terasa. Nah, ini untuk orang yang hidupnya menderita seperti garamnya itu banyak. Ya itu sehingga terlahir di keluarga tertentu, dengan saudara tertentu, ya kemudian juga lahir di dalam lingkungan ataupun di eh, alam ataupun tempat yang mungkin kadang kena bencana alam, kemudian kena peperangan dan lain sebagainya. Kadang kita sudah tidak bisa milih. Tapi dengan melakukan banyak kebajikan, menambah air terus, maka garam yang sedikit itu menjadi tidak terasa. Nah, sebaliknya yang tadi contoh orang yang lahir di keluarga yang sukses, fisiknya bagus, itu sepertinya airnya sudah banyak. Nah, kalau dia mabuk-mabukan, dia memilih lingkungan yang tidak baik karena dia punya kekayaan yang mencukupi sehingga banyak orang yang mendekat ke dia seperti nambah garam, narkoba, nambah garam. Sehingga hasilnya air yang dia miliki itu menjadi sangat asin. Lah itulah dia teler kena narkoba, nabrak, kecelakaan, cacat, dan malah mungkin vegetatif. Jadi dia sudah menjadi seperti pohon yang sudah tidak bisa ngapa-ngapa, cuma di tempat tidur 15 tahun misalnya. Yang hanya makanan ya dikasih dari saluran, nafas yang mungkin dikasih dari saluran, hilang gantengnya, tidak bermanfaat kekayaannya. Kenapa? Karena dia nambah garam, nambah garam, nambah garam. Coba kalau dia tetap kurangi kejahatan, garamnya ini sedikit, tapi sudah jangan nambah lagi.
Air kamu sudah banyak, tambah lagi air, tambah lagi, tambah lagi. Maka dia bisa mempertahankan kebahagiaannya itu untuk waktu yang lama. Kalau sudah begini, maka nasib yang dia miliki ini bisa ditingkatkan menjadi lebih baik karena dia punya nasib baik. Tidak perlu di-challenge untuk menjadi sebaliknya, tetapi justru di-challenge untuk ditingkatkan supaya dia makin baik. Sedangkan kalau yang nasibnya tidak baik, nah inilah yang perlu di-challenge supaya nasibnya bisa menjadi baik. Dan siapa yang bisa men-challenge adalah diri sendiri. Bagaimana cara men-challenge-nya? Bagaimana cara mengubahnya? Menantang nasib ini adalah dengan satu prinsip saja, mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan menyucikan pikiran. Karena pada dasarnya kita tahu hal yang buruk dan kita tahu hal yang baik. Karena kalau kita mau melakukan, pasti kalau yang buruk terutama, kita selalu mencari aman supaya nama baik kita tidak tercemar dengan menengok kanan dan kiri. Kalau sudah tahu ukurannya seperti itu, apalagi sudah dijelaskan tadi di dalam pembacaan sila, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, maka itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka apapun nasib hidup kita pada saat ini, kalau yang baik akan bertambah baik. Sedangkan kalau yang buruk akan berubah pada waktunya menjadi lebih baik. Can we challenge faith? Jelas bisa. Kalau yang baik kita tambah menjadi lebih baik, yang buruk juga kita bisa perbaiki agar menjadi lebih baik, tambah baik untuk waktu-waktu mendatang di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar tema kita yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan nanti di dalam diskusi kita bisa melakukan pendalaman sehingga tema kita ini bisa menambah semangat kita untuk menambah kebajikan, mengurangi kejahatan, dan menyucikan pikiran, yaitu menjaga kesadaran setiap saat, ya selalu mengucap dalam batin saat ini sedang apa, ataupun semoga semua makhluk bahagia, sehingga hasilnya kita nanti pun akan memperoleh kebahagiaan. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Saudara Willy. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas uraian damanya. Sangat menarik karena tadi saya sempat tidak berpikir kalau sudah baik, kita tingkatkan lebih baik lagi. Karena kayak kita lebih mikir kalau lagi buruk, ya kita ubah menjadi baik. Kalau sudah baik, ya sudah di situ aja mungkin. Ya ternyata ini suatu sudut pandang yang menarik. Ya mungkin kita bisa mulai sesi Q&A pada siang hari ini. Jadi sekali lagi saya jelaskan untuk teman-teman yang ada di Dhamma Hall, jika mau bertanya nanti tinggal angkat tangan saja ya. Kalau ada yang online, tinggalkan komen di YouTube. Dan mungkin saya mulaikan dulu dengan satu pertanyaan Bante, karena tadi kan Bante sudah mulai tentang menceritakan tentang ada karma yang lahir, karma mendukung, perbuatan baik, dan juga karma yang memutus. Nah, pertanyaan saya ini mungkin kalau karma saya analogikan sebagai sebuah buku tulis Bante, buku tulis putih yang lalu ketimpa tinta. Jadi buku tulis putih itu ketimpa tinta, kan biasa tinta itu nembus ya Bante. Nah, itu anggapnya mungkin karma buruk terus nembus beberapa lembar. Pertanyaan saya Bante, kalau pakai analogi ini, kapan kita harus mulai melakukan perbuatan baik? Karena kan kita sekarang banyak kan mikirnya kita mau usaha yang sedikit tapi hasilnya maksimal. Jadi bisa gak Bante kita skip to the good part gitu Bante? Jadi langsung di skip aja berapa lembar, langsung mulai ke lembaran baru. Ataukah harus kita mulai sedikit demi sedikit? Bagaimana menurut pendapat Bante? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi, karma ini seperti buku bersih kemudian ketetesan tinta. Cuman kan tidak dibahas juga tintanya ini berapa halaman ya yang kena. Kalau tintanya itu cuma halaman pertama dan sedikit ya kita nggak usah pusing itu. Lakukan lagi yang belakang-belakangnya kita langsung tulisi semua. Tapi kalau itu hampir satu buku, maka kalau tadi kurangi kejahatan tambah kebaikan, tintanya jangan ditambah lagi. Kita jangan mengkondisikan tinta menetes lagi di buku kita ini. Karena kalau sekarang di situ ada katakanlah tetesan tinta, kemudian kita merasa, ih, buku saya kok ketetesan, kecipratan tinta ini. Atau mungkin minyak lah ya, karena tinta sekarang sudah jarang dipakai. Tapi misalnya minyak, aduh ketetesan minyak. Ya kita jauhkan. Yang sudah kena minyak, ya sudah. Itu tadi yang dikatakan bahwa kalau sesendok garam ini sudah nempel ataupun sudah ada di dalam larutan itu sudah jangan diurus. Kita nambahin airnya saja, karena kita mau mengeluarkan garamnya ini juga nggak bisa. Ataupun kalau bisa masih pakai proses laboratorium yang rumit sekali. Dan ini cocok dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Usaha dikit hasilnya maksimal. Nah, jadi sekarang tintanya di buku itu misalnya, Anda bisa menggunakan proses kimia tertentu, ya, kemudian diasap tertentu, kemudian dikeringkan tertentu, tintanya bisa hilang. Tetapi itu usaha yang keras, usaha yang ribet, hasilnya buang waktu.
Nah, jadi gimana sekarang? Ini berapa banyak yang kena tinta? Ya sudah, kita abaikan yang kena tinta, jangan mengkondisikan kena tinta lagi, jadi berdekatan dengan sumber-sumber penderitaan itu tadi, yang buruk itu, kemudian kita mulai menggunakan yang baik. Dan kemudian mungkin kita ada usaha untuk menambah lembar-lembaran buku kita yang lain, supaya yang putih ini menjadi lebih banyak. Yang sudah ada tintanya, ya sudah. Ibaratnya tadi luka, ya sudah, kita jangan ngurusi lukanya ini terus disesali sampai 2 minggu, malah bikin trauma, kita tidak berani memasak karena takut luka dan sebagainya, tidak ada gunanya. Sudah kita mensyukuri bahwa kita masih punya tubuh yang utuh, kemudian ini ya dibalut secukupnya, dan kemudian hindari penyebab itu supaya di masa depan tidak terulang lagi. Jadi menjadikan pengalaman kita sebagai evaluasi untuk tidak diulang yang buruk dan ditingkatkan untuk yang baik. Nah, jadi sekarang hasil yang hasil yang banyak dengan usaha yang sedikit ini maksudnya apa? Tinggal kita melihat seberapa banyak tinta itu masih ada. Dan kemudian yang ternoda itu, buku yang ternoda tinta itu seberapa banyak itu yang perlu dilihat dulu. Yaitu karma buruk kita ini sudah seberapa banyak. Dan kita harus bersyukur kita masih hidup. Bersyukur kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Walaupun mungkin saya terlahir di keluarga tertentu yang kurang bahagia, walaupun saya punya kekurangan fisik, walaupun saya punya lingkungan yang kurang baik, tapi saya harus tetap punya pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik karena saya bisa untuk mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, dan lain sebagainya. Kita kemudian terus berusaha berbuat baik, maka buku kita ini, walaupun mungkin lembarannya tinggal sedikit, tapi yang kita tulisi bisa banyak karena kita membuat tulisan yang lebih rapi, kita tidak perlu mikirkan tadi lembaran-lembaran awal yang kena tinta itu, atau mungkin mungkin di satu lembar ini di tengah ini ada tintanya, ya kita tulis dengan pelan-pelan semuanya yang di lembar-lembar yang tidak ada tintanya, sehingga di tengah kita memetik karma buruk tintanya tadi, kita masih tetap melakukan yang baik. Jangan malah, ya ini tintanya kok kena di tengah ya. Sudahlah sekalian yang lain dikasih tinta. Itu artinya bahwa hidupku kok buruk ya. Kebaikanku kok cuma sedikit. Karma baikku kok sedikit. Ya sudahlah aku berbuat jahat aja lah. Terus menambah kejahatan. Terus melanggar sila saja. Biar seluruh lembar ini buruk semua. Kena tinta semua. Enggak. Walaupun tintanya sebesar apapun juga di halaman kita. Kita menulisnya pelan-pelan. Sehingga di tengah penderitaan kita, kita masih punya kesempatan berbuat baik. Karena kebajikan itulah yang akan mengubah nasib kita. Begitu apakah Saudara Willy sudah bisa memahami? Sudah Bante. Baik, terima kasih Bante. Ya, mungkin saya coba lihat di Tamaho ada yang mau bertanya? Belum? Kalau belum, saya lanjutkan dari pertanyaan yang kami terima dari YouTube, Bante. Saya bacakan pertanyaannya. Nama saya Nyana Susilayani. Mohon izin bertanya, dalam konsep hipnoterapi dipercayai adanya warisan karma leluhur. Bagaimana pendapat Buddhis mengenai hal ini? Ada umat Buddha yang ikut retret tempat tertentu. Di sana sewaktu interview ditanya terus apakah dapat meminta. Dia hanya jawab, nggak ada. Karena ini, dia merasa dirinya takdir, nggak bisa meditasi. Akhirnya depresi dan bilang, ya sudah, saya sudah fate-nya, takdirnya nggak bisa meditasi. Bagaimanakah menghilangkan kesedihan orang yang demikian? Orangnya itu sampai stres, sampai tidak mau meditasi, dan hanya mau berdana. Mohon nasihat bimbingan Bante mengenai hal ini. Baik. Dua pertanyaan yang berbeda, Bante. Tadi yang warisan leluhur itu kan ya tentang ini kan, tentang kesulitan untuk meditasi ini toh. Itu pertama dalam konsep hipnoterapi, Bante. Betul. Tapi Ya, kan tentang kesulitan dalam meditasi ini toh sebetulnya. sepertinya dua pertanyaan berbeda, tapi agak sambung, Bante. Oke, ya Tadi, saya coba. ya yang pertama itu hipnoterapi, eh, adanya warisan karma leluhur. Yang kedua itu tentang tidak bisa meditasi. Jadi dia percaya kayaknya sudah takdirnya dia tidak bisa meditasi, jadi latihannya berdana saja. Karena kalau saya mendengarkan pertanyaan ini, sepertinya warisan leluhur ini contohnya yang nggak bisa meditasi ini. Iya, Sepertinya itu karena dia tidak memberikan contoh warisan karma leluhur ini. iya, kemungkinan begitu, Bante. Ya, jadi sepertinya begitu. Nah, jadi mungkin orang ini hipnoterapis sehingga dia melihat kesulitannya adalah sebagai warisan leluhur, karma leluhur. Karena di dalam Buddhis sebetulnya pandangan tentang warisan karma leluhur ini tidak ada. Jadi adanya ya seperti tadi, misalnya yang melahirkan, kemudian yang mendukung, yang mengurangi dan memotong itu salah satu bentuk karma. Ya, kemudian masih ada beberapa yang lain, tetapi
Yang warisan leluhur ini tidak ada. Nah, kalau seandainya ini dicontohkan dengan kesulitan di dalam meditasi, ya, karena dia kemudian dia mengatakan, "Oh, sudahlah, ini takdir saya." Nah, takdir ini saya membacanya itu sebagai warisan dari leluhur, berarti dia menganggap ini adalah karma lampau saya. Nah, warisan leluhur ini atau warisan karma leluhur ini berarti seperti karma lampaunya, itu malah masuk akal. Jadi itu karma lampau. Jadi bukan leluhur artinya warisan kakek karma kakek saya. Tidak seperti itu. Mungkin kalau ini sudut sudut saya membaca ataupun saya memahami secara makna yang letterleknya ya. Misalnya warisan karma leluhur berarti saya ini hidupnya menderita karena dulu kakek saya jahat. Nah, itu tidak ada. Itu warisan karma leluhur. Jadi karena kakek saya jahat, maka saya kemudian hidup saya menderita. Ya inilah buah karma kakek saya ini jatuh ke saya. Enggak, karena karma itu adalah milik pribadi. Siapa yang menanam, dia yang akan panen. Kakek saya yang menanam, maka kakek saya yang akan panen. Entah di kehidupan dia atau di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Nah, tapi kok saya kok merasakan panenannya, yaitu karma buruk saya kok juga berbuah dulu. Dulu itu kakek saya suka membunuh tikus. Akhirnya di kehidupan ini rumah saya banyak tikus. Apakah ini warisan karma leluhur? Bukan. Saya punya karma buruk juga yang berhubungan dengan tikus di kehidupan yang lampau, dan sekarang saya terlahir di kondisi yang sama, yaitu yang berurusan sama tikus. Jadi sendiri-sendiri. Nah, kakek saya gimana? Kakek saya itu nanti akan lahir sesuai dengan karmanya lagi di tempat yang berbeda. Itu kalau saya melihat secara bahasa yang letterless ataupun yang bahasa yang apa adanya tentang warisan karma leluhur. Gara-gara kakek saya berkacamata, maka ayah saya juga berkacamata dan saya juga berkacamata. Jadi DNA kita ini berkacamata dan keturunan saya juga berkacamata. Ini warisan leluhur. Wah, kok kita punya DNA yang sama? Ini kan berarti warisan karma leluhur. Kita yang dulunya di kehidupan sebelumnya mungkin punya masalah dengan mata, maka sekarang kita memilih karma yang cocok karena kecocokan karma, kita lahir di lingkungan orang yang punya problem dengan mata. Nah, seolah-olah kita keturunan dari leluhur, punya kekurangan DNA-nya, DNA di mata. Tapi ternyata sebetulnya kalau menurut karma dia tidak. Demikian pula sakit jantung. Dulu orang tuanya sakit jantung nggak? Wah, hati-hati loh kamu potensi. Ya, demikian pula kanker. Nah, dulu orang tuanya kanker nggak? Wah, ini berpotensi ini. Ya, nah jadi penyakit-penyakit turunan itu seolah-olah itu warisan dari leluhur. Sebetulnya di dalam Dhamma justru kebalikan. Kita masuk ke lingkungan itu karena kita sudah punya kekuatan karma yang mirip, yang sama dengan keluarga di situ. Maka akhirnya jenis mencari jenis, ketemulah kita. Jadi sama-sama, dulu keluarga saya ini, kakek saya sakit mata, menggunakan kacamata, silindris misalnya, DNA-nya, nah maka akhirnya semuanya silindris semua sampai saya, sampai turunan-turunan saya. Dulu orang tua saya itu kena diabetes, ya DNA-nya kemudian saya juga dan turunan saya ya diabetes yang versi satu misalnya golongan satu yang memang karena turunan itu adalah karena kita berkumpul di sana karena mempunyai kesamaan karma. Ibaratnya Anda berkumpul di Dhamma Hall ini ya karena kesamaan, ada beberapa kesamaan, yaitu sesama manusia, sesama umat Buddha. Tetapi nanti setelah acara ini selesai, Anda tidak akan kumpul lagi karena Anda pulang ke rumah masing-masing. Tadi sebelum datang juga Anda berangkat dari rumah yang berbeda-beda, dengan jalan yang berbeda-beda, dengan sarana transportasi yang berbeda-beda, kemudian kumpul di satu tempat yang Dhamma Hall di Buddhist Fellowship ini. Kemudian nanti selesai acara, kita akan pulang semua masing-masing ke rumahnya sendiri. Jadi ini hanya kesamaan karma. Anda di Buddhist Fellowship ini, di Dhamma Hall-nya, itu hanya kesamaan karma. Itulah yang kemudian jadi lahir di keluarga tertentu. Itu menurut pandangan di Buddhis ya. Nah, kalau sekarang kemudian dalam meditasi misalnya, ada orang mengatakan, waduh sulit ya saya meditasi. Apakah ini juga warisan leluhur? Artinya leluhur ini sekarang dari karma saya di kehidupan sebelumnya, saya tidak meditasi? Mungkin. Mungkin di kehidupan sebelumnya ini saya belum pernah meditasi. Maka di kehidupan ini sangat sulit sekali. Tapi tidak apa-apa. Karena di kehidupan ini saya menabung. Supaya di kehidupan selanjutnya, saya masih punya kesempatan berlatih meditasi lagi, melanjutkan lagi. Nah, kalau orang ini kemudian sudahlah, tidak ada bahasa sederhananya, tidak ada mianya lah saya menjadi meditasi. Sudah tidak ada nasibnya saya menjadi orang yang bisa meditasi. Sudahlah, saya banyak berdana sajalah. Dia keliru. Itu ibaratnya seperti orang sekolah.
Kamu ini 2 tambah 5 saja kok nggak bisa-bisa sih. 2 tambah 5 masa nggak bisa? Dari kemarin belajar 2 tambah 5 nggak bisa. Iya, saya memang bodoh. Sudahlah, saya nggak usah sekolah. Loh ya, kalau sudah nggak sekolah ya malah tambah bodoh dong. Justru sekolah itu supaya pinter. Supaya nanti 2 tambah 5 itu langsung tahu jawabnya. Demikian pula dalam meditasi. Ketika kita nggak bisa meditasi, ya justru kita latihan. Di kehidupan ini kita nabung. Sebaliknya ada orang yang meditasi sebentar, dia dulunya bukan Buddhis, kemudian dia latihan sebentar, setengah jam pertama dia latihan, nggak pernah meditasi, loh kok langsung bisa? Wah, enak sekali ya. Nah, dia tabungannya sudah banyak. Di kehidupan-kehidupan sebelumnya dia sudah deposit demikian banyak, sehingga di kehidupan ini dia tinggal pencet keluar semua tabungannya. Oh, dia langsung bisa meditasi dengan baik. Ingat, Pangeran Siddhartha bermeditasi mencapai kesucian itu karena tabungannya sudah banyak, yang disebut dengan paramita itu. Bawana paramitanya kan sempurna. Nah, kita mungkin baru mulai sekarang. Sehingga hasilnya kita ini masih harus nabung lagi, nabung lagi, nabung lagi untuk beberapa kehidupan mendatang. Nah, jadi bagaimana nih menghilangkan kesedihan? Kita harus punya kata untung. Jadi untung masih di kehidupan ini sebagai manusia, kita mengenal Dhamma dan berlatih meditasi. Jangan sia-siakan. Gunakan waktu ketika hidup tidak pasti, kematian itu pasti, untuk berlatih meditasi semaksimal mungkin. Tapi aku nggak bisa itu belajar. Ya sudah belajar 15 tahun, baru 15 tahun, belum 17 tahun. Siapa tahu nanti tahun yang ketiga setelah hari ini bisa. Jadi kita terus latihan, latihan, latihan. Nah, nanti akhirnya bisa lah. Teman saya itu kok bisa? Ya karena dia sudah nabung dari kehidupan sebelumnya. Anak saya kok juga bisa baru bayi? Ya karena dia sudah nabung di kehidupan sebelumnya. Kamu baru mulai nyicil, nabung sekarang. Kamu jangan iri sama orang yang punya account misalnya, loh kok dia punya 15 juta, aku kok dimasukkan setiap hari 100 ribu, 100 ribu, kok baru dapatnya 5 juta? Ya karena tabungan kita baru mulai. Dia sudah nabung lebih awal. Ya kita terus jangan, sudahlah kalau kita aku nggak usah nabung, percuma, cuma dapat 5 juta misalnya, tiap hari 100 ribu, ya selamanya nggak akan nambah. Nah dia kok enak? Ya karena dia selalu menabung. Ya jadi prinsipnya seperti itu, sehingga jangan kita kemudian mengatakan ya memang kamu nggak bisa, tapi justru nggak bisa nggak apa-apa. Kita coba lagi, coba lagi. Thomas Alva Edison itu loh, perlu 3.000 bahan, materi, material untuk membuat lampu pijar. Dan setelah 3.000, dia akhirnya mengatakan bahwa saya telah mengetahui ada 3.000 jenis logam yang tidak bisa menjadi penghantar cahaya, penghantar panas. Nah, jadi itu dia belajar, 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 belajar sampai akhirnya dia bisa. Ya, begitu mudah-mudahan bagi si penanya bagusnya juga nanti menyebutkan kota ya. Jadi supaya bisa panitia tahu bahwa acara ini diikuti dari banyak tempat juga. Saya kira demikian, terima kasih. Silahkan, masih ada pertanyaan lain? Iya. Baik, terima kasih Bante. Tidak mahal ada yang mau bertanya? Belum ya? Wah, tunggu. Ya, Bante ada pertanyaan dari Tamahal Bante. Hmm. Dari Brother Richard. Selamat siang Bante, terima kasih atas dakwah di sana yang telah diberikan. Kalau tadi kita lihat kan Bante menyarankan kita lebih ke arah membenah diri untuk challenging the fate itu. Pertanyaan saya, ketika kita sudah membenah diri, kadang kan kita kan rasanya manusiawi, kita juga mau mengubah orang-orang di sekitar kita gitu Bante. Misalnya tadinya, kita tidak mengenal Dhamma, kita rasanya mau mengenalkan Dhamma, mengajak berdana dan lain-lain untuk orang tua dan keluarga kita. Tapi di satu sisi kan kita melihat bahwa rasanya susah mengubah orang lain itu, Bante. Jadi nasihat Bante seperti apa, Bante? Terima kasih. Baik, memang benar kita harus mengubah diri. Itu betul ya. Jadi kita tidak bisa menggantungkan orang lain supaya kita nasibnya jadi baik. Tidak bisa. Kita harus memperbaiki diri, mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, menyucikan pikiran, baru kita bisa hidupnya bahagia. Nah, tentu hal ini juga kita pengen kasihkan ke orang lain. Ibaratnya kita punya makanan yang enak, masa teman kita nggak kita bagi, masa keluarga kita nggak kita bagi, kan namanya makanan enak. Itu makanan aja kita begitukan. Apalagi sesuatu yang lebih bersifat mental ya, jadi spiritual. Sehingga "Ih, sayang banget nih kalau nggak dibagikan pengetahuan ini. Nah, Anda bagikan. Tapi sulit ya mengenalkan, memang sulit. Itu seperti gelas yang kalau tertutup. Kadang-kadang sulit sekali mau diisi air, padahal gelasnya kosong ya. Tertutupnya diisi air, bahkan diletakkan di bawah air terjun aja, nggak ada airnya di dalam sini. Tapi begitu dia mau buka, keluar kesempatan untuk mendapatkan air. Nah, jadi sekarang bagaimana ini? Karena kita memang sulit untuk mengenalkan kepada orang lain. Kita hanya mengkondisikan aja. Seperti misalnya, acara ini
di live streaming kan di YouTube misalnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan pada saat ini orang-orang ada yang sibuk sehingga dia tidak bisa datang ke Buddhist Fellowship. Itu bisa. Jadi dia ikutnya di rumah. Nah, kemudian ada juga yang hari ini dia ada kesibukan sehingga tidak bisa berada di tempat ataupun dia mengikuti secara live streaming. Itu juga ada karena kebetulan ada kesibukan yang lain. Tetapi dia nanti bisa mendengarkan rekamannya di kesempatan lain. Nanti malam mungkin dia santai sudah di rumah, dia putar hari ini. Nah, jadi kita mengkondisikan. Kalau semua harus harus offline, akhirnya kalau dia hilang kesempatan, dia tidak datang, dia sudah tidak punya kesempatan belajar lagi. Makanya sekarang saya selalu maunya online itu supaya apa? Supaya ada dokumentasinya. Dengan ada dokumentasinya, maka nggak tahu kapan itu akhirnya dia bisa membuka sendiri dan dia bisa mendengar tergantung misalnya eh, dia nyarinya gimana nih keywordsnya. Misalnya faith, nasib. Hari ini kok saya nasibnya jelek sekali ya. Gimana nih? Apa ya? Ada ceramah-ceramah tentang nasib nggak ya? Nasib, faith. Keluar ceramah ini. Nah, didengarkan. Oh, waktu hari ini dia tidak dengar. Nggak minat. Besok dia nggak minat. Tahun depan mungkin minat. Atau 3 tahun lagi baru minat. Atau 10 tahun lagi baru minat. Tetapi karena dia terdokumentasikan dengan baik di YouTube misalnya, secara online, maka dia bisa akses setiap saat. Jadi, keluarga Anda, teman Anda tetap harus berbagi kepada mereka tentang kebajikan ini, cara-cara berbuat baik ini. Kenapa? Karena kita adalah kalyana mita, teman yang baik. Teman yang baik itu apa? Teman yang baik itu mampu atau berusaha mencegah temannya itu melakukan kejahatan. Berusaha mendorong temannya itu untuk berbuat baik. Nah, jadi seperti ini memberikan pengertian dhamma kepada lingkungan kita itu sebetulnya mendorong keluarga kita, teman kita, lingkungan kita untuk berbuat baik. Tentu saja kita harus melihat juga orangnya ya. Jadi orang ini kebetulan memang simpati dengan Buddhis. Nah, Anda bisa mengatakan menurut dhamma ya, kalau kita ini mau ngubah nasib atau mau challenge the fate itu, ya kita berusaha untuk berbuat baik. Karena kita harus perlu kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Itu kan seperti di buku Dhammapada lah. Nah, ini karena dia mengenal dhamma. Tetapi dia tidak mau tahu dhamma. Cuman dia merasa, kamu kok hidupnya happy terus sih, gimana sih? Dan dia tidak terlalu berminat tentang agama Buddha. Maka Anda juga tidak perlu mengatakan menurut Sang Buddha, menurut Dhammapada. Tidak usah. Anda cukup menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan itu saja. Tanpa harus merek-merek. Sehingga dia mendengarkan, oh ya ya, benar juga ya. Cobalah, nanti saya coba. Ya. Nah, jadi Anda sebagai kalyana mita, kita semua adalah saling berkalyana mita, saling menjadi teman yang baik, harusnya saling mengingatkan. Tapi masalah ingatan kita, peringatan kita ini apakah dia mau dengarkan atau ditunda, ataupun nanti untuk sampai yang akan datang, itu urusan dia. Tapi kita tetap punya kewajiban moral untuk membabarkan, mewartakan nilai-nilai kebaikan ini. Apalagi Anda bisa mengubah perilaku Anda menjadi lebih baik, sehingga lingkungan Anda akan mengatakan, setelah sekarang kamu banyak berbuat baik, atau setelah kamu kenal dhamma ini ya, 3-4 tahun ini, berubah loh kamu ini. Sekarang jadi, ucapannya jadi lebih baik, perilakunya lebih baik. Wow, hebat. Kamu dari mana sih belajar gini-gini? Ya dhamma. Dari mana? Kalau saya mau belajar awalnya gimana? Nah, kalau dia tanya begitu, itu berarti dia sudah seperti gelas yang tadi mulai membuka dirinya. Tinggal diisi airnya. Tapi kalau kita sendiri setelah kenal dhamma, kelakuannya tambah jelek, maka orang akan mengatakan percumalah kamu aktif di wihara, apa gunanya kamu tambah jahat gitu, omonganmu tambah tidak karuan. Karena orang di luar itu dia tidak ikut puja bakti. Orang di luar tidak membaca buku-buku Dhamma. Orang di luar itu hanya melihat kelakuan kita itu bagaimana. Karena kelakuan kita mewakili ajaran Buddha itu sendiri. Kelakuan kita baik, maka orang luar akan berminat untuk bertanya kepada kita, apa sih yang membuat kamu jadi baik? Dulu kamu emosional kayak gitu ya, sekarang kok jadi baik? Apa sih yang penyebabnya? Nah, kenapa? Karena kita sudah berubah. Nah, orang luar hanya lihat kita. Kemudian, kamu kok jahat banget nih, apa nih? Kamu ini ikut agama apa tuh? Kita bisa malu loh kalau kita dari awalnya sudah dikatakan, kamu kok kelakuannya kayak gitu sih, jahat banget. Kamu agamanya apa? Kita malu pasti. Karena kita tadi tahu kan, kalau mau berbuat jahat, kita mesti noleh kanan kiri dulu. Takut orang lain tahu. Wah, ini kok kejahatan kok jadi dikaitkan sama agama. Kita langsung ngomong, jangan kaitkan agama. Ini berbuat jahat itu ya urusan saya pribadi. Tapi orang melihat
Kita ini mewakili agama tertentu. Sebaliknya, kalau sekarang orang melihat, kamu jadi baik nih gimana? 3 tahun yang lalu kamu nggak sebaik ini loh. Oh, soalnya setelah saya ikut agama Buddha itu saya berusaha lebih baik lagi. Wah, agama Buddha. Nah, mereka nggak belajar, mereka nggak ngikut, mereka nggak nonton YouTube dan lain sebagainya, tapi mereka melihat kita ini sebagai wakil agama Buddha. Jadi begitu kita dengan bangga mengatakan, karena ini kan kebajikan ya, beda sama tadi yang kejahatan, kita malu ngomong agama Buddha. Saya cuma simpatisan aja, saya bukan Buddhis misalnya. Saya hanya setahun bisa cuma sekali kok wihara, malu. Tapi kalau yang tentang kebajikan, kok kamu bisa berubah jadi baik? Ajaran apa? Oh, aku agama Buddha, makanya aku diajari yang baik. Jadi kita bangga, karena ini kebajikan. Nah, makanya walaupun sulit mengubah orang, mungkin kita tidak bisa mengubah si A. Tapi karena kita sering ngomong, mungkin teman-teman di sekitar si A itu yang akan mengingatkan, kamu ingat nggak dulu dia itu ngomong begini-gini. Oh iya, ya benar juga tuh. Benar juga bahwa kalau ngubah nasib tuh mestinya gini. Akhirnya dia juga pelan-pelan dia bisa berubah. Karena bagi kita umat Buddha, jumlah umat itu bukan yang harus kita urus. Ada umat pindah, umat masuk, pindah masuk Buddhis atau keluar dari umat Buddha, kita nggak mau terlalu pusing itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik? Apakah dia umat Buddha atau bukan? Yang penting dia bisa berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dan perilaku. Nah, kalau kita bisa memberikan informasi tentang kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku, tanpa harus membuat dia beragama Buddha misalnya, tidak problem. Dan itu sangat membuat dia juga nyaman. Saya walaupun bukan Buddhis, tapi saya kenal ini, enak loh saya bisa belajar dan saya tidak harus jadi umat Buddha. Karena kan di dalam Dhamma sudah berkali-kali disampaikan, belajar agama Buddha, belajar Buddha Dhamma, tidak harus menjadi umat Buddha. Nah, tapi kita kan mengajarkan kebajikan dengan contoh perilaku kita dulu. Begitu apakah bisa diterima? Ya, sudah Bante. Oke, baik. Ya. Masih ada lain? Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari YouTube, Bante. Saya Junita dari Swiss. Hidup saya penuh minyak, Bante. Dikhianati terus-menerus, anak diculik, kini hidup hanya untuk ibu. Baru kini Buddhisme sekarang. Baru kenal Buddhisme sekarang. Dan mencoba menambah garam terus. Namun saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Apakah harus menunggu sampai kehidupan berikutnya? Apakah sebegitu banyak garam di kehidupan saya, sehingga air yang harus saya tambahkan tidak akan mencukupi pada kehidupan ini? Bisakah saya putuskan buah karma buruk ini? Sudah. Sudah, Bante. Iya, ya, Ibu Junita dari Swiss. Luar biasa ya acara ini diikuti sampai Swiss juga. Ini kan menyenangkan ya kalau kita secara online begini. Kalau saya mungkin datang ke Dhamma Hall mungkin belum tentu bisa ya, tapi juga Dhamma Hall sekarang sudah mulai di live streaming juga. Jadi kita senang bisa diikuti sampai Swiss, tapi juga tentu kita ikut prihatin dengan kondisi yang tadi disampaikan bahwa hidupnya penuh dengan minyak. Mungkin ini mengambil contoh dari Saudara Willy tadi, yaitu dengan air dan buku dan tinta itu. Jadi mungkin hidupnya penuh dengan tinta yang dihianati lah, dibikin kesulitan lah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berusaha menambah air semaksimal mungkin. Sampai kapan ini? Nah, ini problem yang paling sering terjadi. Sampai kapan? Ya bosan sekali. Saya sudah usaha semaksimal mungkin, tapi kok ya tetap aja seperti ini. Nah, kita ini sekarang perlu juga melihat perbuatan baik kita, walaupun hanya menambah setetes air di gelas yang berisi garam itu. Tetapi secara kimiawi, sebetulnya jumlah air sudah bertambah 1 tetes. Tentu garamnya sebetulnya juga sudah berkurang rasanya. Tetapi karena baru setetes, wah ya belum ada bedanya. Coba 2 tetes, coba 5 tetes, coba 10 tetes, coba sampai 1 gayung. Akan berubah. Nah, maka problemnya bisa nggak ya selesainya di kehidupan ini atau harus sampai kehidupan yang selanjutnya. Kita jangan terlalu mengurus itu. Karena sekarang begini, saat ini hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Berarti saat ini saya harus berbuat baik. Sehingga kalau kematian ini nanti datang hari ini, minimal saya sudah melakukan kebaikan yang semaksimal mungkin sampai malam ini. Tapi kalau hidup saya masih 50 tahun lagi, maka saya masih punya kesempatan yang lebih banyak lagi. Pokoknya kalau saya setiap kali berbuat baik, saya harus merenungkan bahwa hidup saya bisa mati hari ini. Mungkin bisa mati setelah saya berbuat baik ini, maka saya terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kok masih hidup, berbuat baik lagi. Masih hidup, berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Terus dan mengurangi kejahatan. Mengurangi kejahatan, itu di prinsipnya seperti hidup kita masih panjang.
Misalnya saya mau marah nih sama si A. Gimana ya saya mau marah sama si A? Tundalah sampai 2 hari lagi. Paling saya masih hidup lah 2 hari lagi. Nah, jadi kalau kita mau berbuat jelek, tundalah seolah-olah hidup kita masih panjang, umur kita masih panjang. Tapi kalau kita mau berbuat baik, anggaplah nanti malam atau 5 menit lagi kita mati. Artinya, kalau kita sudah berpikir untuk baik, segera kerjakan. Kalau kita berpikir buruk, tunda semaksimal mungkin. Sampai nanti akhirnya Anda lupa sendiri. Kapan ya saya pikiran buruknya? Kayaknya saya sudah tidak punya ya. Itu baru enak. Nah, jadi Anda jangan merasa, "Ah, kayaknya nggak mungkin di kehidupan ini saya bisa bahagia." Tidak, saya harus terus, saya terus. Nah, tetapi ketika Anda tadi dihianati, dibikin ada problem sampai harus menambah garam terus dan lain sebagainya, mulailah juga mengubah pola pikir. Jadi, seperti yang tadi ya pertanyaan yang sebelumnya, kita ini harus mengubah diri. Mengubah diri dengan memperbanyak kebajikan, jelas, dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Tapi menyikapi orang-orang di sekitar kita, menyikapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu, kita juga mengubah pola pikir. Dengan sering mengatakan untung. Tadi Anda sebetulnya sudah sepintas mengatakan untung, saya sudah kenal agama Buddha sekarang. Jadi, itu yang Anda harus kembangkan terus, untung. Untung. Untung sekarang saya sudah tahu ini, jadi setiap kali emosi saya keluar, bukan garam yang saya tambah, tapi air, yaitu dengan sering mengucap, ya semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dia mengkhianati saya, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Oh ya nggak bisa dong saya mendoakan orang yang mengkhianati kok. Oke, kalau nggak bisa ya, semoga semua makhluk bahagia. Karena ketika mengucapkan semoga semua makhluk, dia pun termasuk. Karena kita tidak mengatakan semoga semua makhluk, kecuali dia itu bahagia, tidak. Saya tidak bisa ngomong semoga dia bahagia. Oke, kalau gitu saya ngulang semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nah, dengan cara itu nanti lama-lama akhirnya ketika kita kepikir orang yang mengkhianati itu, sudahlah terserah kamu mau apa. Nah, kita sudah mulai berubah. Apalagi kalau mungkin kita keluar dari lingkungan itu. Ibaratnya tadi kalau ceritanya buku yang terkena tinta, ya jangan kita malah berada di lingkungan yang tertetes-tetes tinta itu. Ya kita berusaha cegah hal itu. Itu kan lingkungan tuh yang netesin tinta. Ya sekarang kita berusaha menghindar, mengurangi komunikasi dan lain sebagainya. Sehingga tinta yang sudah kita terima ini ya sudah. Tetapi sisa halaman yang masih bisa ditulis ya untuk tulis, untuk membuat hal-hal yang kita bermanfaat, yaitu misalnya kebajikan-kebajikan itu. Ya, jadi kita jangan menyesal dengan kebajikan ini dan kemudian bisa nggak bisa diputus nggak? Sebetulnya bisa. Memutus kelahiran kembali. Jadi itu bukan bukan karena karma baik dan karma buruknya nol. Seperti pembukuan. Debit kredit nol. Bukan. Pemutusan karma buruk, bahkan pemutusan kelahiran kembali, itu adalah mengkondisikan karma buruk, karma baik tidak berbuah. Itu ibaratnya seperti biji jagung yang potensi tumbuhnya masih besar. Kita letakkan di tanah, dia pasti tumbuh. Dalam seminggu diletakkan di tempat yang lembab, dia pasti tumbuh. Tetapi biji yang sama ini kita letakkan di meja kacang. Karena medianya tidak mendukung, maka biji jagung yang potensi tumbuhnya ini maksimal, dia nggak bisa hidup. Inilah prinsip pencapaian kesucian, pemutusan karma. Apa itu? Yaitu menyadari hidup adalah saat ini. Tadi kita pernah hidup, tapi sudah nggak hidup, jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Yang baik tingkatkan saat ini, yang buruk perbaiki saat ini. Nanti akan hidup, tapi belum tentu hidup. Jadikan tujuan hidup ini yang baik kita mulai sekarang, yang buruk kita hindari mulai sekarang. Jadi saat ini untuk memperbaiki masa lalu, untuk membangun masa depan. Nah, setiap kali orang selalu sadar hidup saat ini dimulai dengan meditasi, membiasakan saat ini saya sedang apa? Sedang narik nafas, mengeluarkan nafas, sedang melangkah, sedang menulis, sedang membaca, sedang mendengar, sedang berbicara, terus disadari setiap saat, maka kita bisa membebaskan diri, memutuskan dari buah karma, baik maupun buruk. Kalau sudah begitu, hidup menjadi lebih tenang seimbang. Ya, tapi kalau memutuskan buah karma buruk adalah dengan punya pikiran untung. Jadi, tadi saya ambilkan contoh, rugi 5 juta pun, itu kan buah karma buruk. Untung ya, cuma 5 juta, ruginya itu tidak 7 juta. Nah, itu kalau kita contohkan dengan uang itu menjadi lebih mudah untuk dibayangkan. Karena ini nanti di semua sisi, misalnya sakit. Wah, sakitnya buah karma buruk. Untung loh,
Saya sakit di kala saya masih umur segini, sehingga saya masih bisa cari obat di beberapa tempat. Atau untung ya, saya sakit seperti ini di zaman ini. Coba kalau mungkin 5 tahun yang lalu, sistem pengobatannya belum ketemu tuh. Wah, berat banget nih. Jadi tetap ada untungnya. Dengan cara begitu, maka karma buruk ini bisa kita abaikan lagi buahnya karena kita sudah selalu berpikir karma baik. Jatuh pun untung loh. Jatuhnya sudah di sini dekat rumah, jadi gampang sekali tinggal dicuci dan banyak obat di rumah. Untung juga ada di sini. Jatuhnya dekat rumah sakit. Jadi saya langsung pergi ke rumah sakit. Setiap kali hidupnya ada untungnya. Itulah kebahagiaan. Tidak punya karma buruk lagi. Ya, begitu ya. Jadi buah karma buruk bisa diputuskan kalau Anda sering mengucap kalimat untung di dalam posisi pengalaman hidup. Apapun juga. Baik, semoga hidup Anda menjadi lebih bahagia. Apalagi Anda di tempat yang jauh. Ya, jauh dari tanah air dan sebagainya. Kalau Anda bisa merawat pikiran dengan baik, maka hidup Anda pun akan penuh dengan keberuntungan. Saya kira demikian. Silakan pertanyaan yang berikut. Baik, terima kasih Bante. Ada satu pertanyaan dari Damaho. Ya, selamat siang Bante. Terima kasih atas sharing damanya. Saya Nadia, saya tinggal di sini di Singapura, tapi saya asli dari Tangerang. Iya. Pertanyaan saya, apakah setiap orang tipe kebajikan yang harus dilakukan setiap orang itu berbeda tergantung garam yang ada dalam hidupnya? Misalnya orang yang kesulitan ekonomi, apa mungkin tipe kebajikan yang harus dilakukan itu misalkan menolong orang lain dapat pekerjaan, dan atau misalkan kalau masalahnya kesehatan, apakah tipe kebajikan yang harus dilakukan adalah misalkan function begitu, atau apakah kebajikan apapun bisa melarutkan garam apapun? Apakah Bante ada saran kebajikan-kebajikan apa yang baik yang bisa dilakukan untuk bisa melarutkan banyak garam? Terima kasih Bante. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena dasarnya sebetulnya hukum karma tanam padi tumbuh padi. Jadi, kalau sekarang saya ini kesulitan ekonomi, saya berarti harus panen ekonomi yang baik dong. Kalau gitu saya harus tanam ekonomi juga. Gimana nih caranya? Ya, saya punya sedikit uang, walaupun saya kesulitan ekonomi, saya masih ada sedikit uang. Atau ya mungkin tenaga lah. Saya juga ada tenaga, saya bantu-bantu mungkin panti asuhan ya, karena kasihan di panti asuhan itu kekurangan sukarelawan, karena biayanya dia tidak begitu besar. Di panti asuhan itu ya saya tiap hari tertentu saya pergi ke panti asuhan, bantu bersih-bersih, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan cara seperti itu, mungkin ekonomi saya jadi meningkat. Itu prinsipnya seperti itu. Kemudian, aduh, aku sakit-sakitan nih. Gimana ya kalau saya dana obat? Ya mungkin obatnya ya saya tidak bisa yang mahal-mahal karena saya sendiri juga butuh obat. Saya mungkin ya obat-obat generik apa sakit kepala, pilek atau apa. Saya bisanya beli cuman mungkin satu satu strip saja. Ya sudahlah saya kasihkan mungkin karyawan saya atau tetangga saya yang sakit dan membutuhkan dan sebagainya. Semoga dengan kebajikan ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kesehatan. Oke, itu juga bisa. Jadi kalau Anda tadi mengatakan, apakah kebajikan ini penambahan air yang tergantung garam? Itu ada kepercayaan yang seperti itu. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, tetapi apakah ada juga air yang bersifat umum? Jadi apapun garamnya, solusinya tambah air. Ada juga. Dan sebetulnya di dalam Dhamma ini juga ada. Jadi kalau tadi adalah interpretasi bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang akan dipanen. Karena saya kesulitan ekonomi, saya tanam ekonomi. Ketika saya kesulitan kesehatan, maka saya tanam kesehatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah sekarang, apakah ada yang secara global? Ada. Yaitu yang tadi saya sampaikan. Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Ini sebetulnya menjadi garam yang universal. Apapun kebajikan yang Anda pikirkan di dalam batin Anda, lakukan, 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 sudah. Kenapa? Karena karma itu tidak pernah salah. Karma itu tidak pernah salah alamat. Email bisa salah alamat, paket bisa salah alamat. Ya. WA, kirim teks message bisa salah. Tetapi karma tidak pernah salah. Siapa yang menanam, dia pasti yang akan panen. Tidak pernah bisa salah, tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditularkan. Hanya si pelaku yang akan memetik buahnya. Nah, jadi pokoknya saya hanya mengurangi kejahatan, nambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Karma itu jalannya kadang-kadang unik dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, saya ini sakit-sakitan ya, jadi saya mau dana obat. Tapi kok saya tetap sakit? Nggak cocok nih berarti. Bukan. Kita berharap, padahal mungkin buah karmanya kita berbentuk, yaitu kondisi ekonominya membaik.
Kenapa kondisi ekonominya membaik? Karena ketika saya memberikan obat tadi kepada tetangga saya, ternyata bagi tetangga saya itu bukan terima dana obat. Tapi tetangga saya menganggap, lumayan nih uangnya bisa ngirit saya. Jadi saya bisa pakai untuk beli beras. Jadi menurut saya ini saya berdana kesehatan. Tapi ternyata si penerima menganggap dia berdana ekonomi. Jadi akibatnya gimana? Saya yang sakit-sakitan, saya dana obat kemana-mana, kok nggak sembuh? Tapi usaha saya maju. Karena usaha saya maju, maka saya bisa beli obat lebih banyak untuk kesehatan saya. Saya bisa mendapatkan dokter yang lebih baik untuk kesehatan saya. Walaupun saya sakit-sakitan terus, tapi saya dokternya bisa ketemu dokter yang terbaik. Ini sudah terbaik aja nggak bisa ketemu penyakitnya, atau nggak ketemu obat yang manjur, apalagi dokter biasa-biasa. Nah, saya punya kemampuan untuk itu. Nah, kita berharap A, dapatnya B. Makanya tadi kita harus ngomong bersyukur itu. Ya, untunglah walaupun saya sakit-sakitan, kok ya ekonomi ini ada aja ya, duit ini datang aja. Lumayan lah bisa untuk berobat ke sana ke sini, ke luar negeri juga bukan sesuatu yang sulit, berobat di sana dan di sini. Itu mensyukuri. Dan akhirnya sakit pun menjadi karma baik. Kenapa? Ya saya sakit gini, saya kan harus berobat. Tapi kalau berobat sendirian, agak repot ya, karena saya harus ke sana ke sini, kadang kadang harus di rumah sakit, mungkin butuh beli ini, butuh itu. Sudahlah ngajak anggota keluarga, entah pasangan hidup, atau anak, atau siapa gitu. Dan kita jalan. Ternyata di sana, di luar negeri misalnya seminggu. Untung ya sakit nih. Jadi saya bisa ngobrol-ngobrol sama anak ini. Waduh, ternyata anak ini stres loh. Dia tidak tahu bahwa, wah, ya dia mungkin merasa ekonomi orang tuanya berat, karena saya sakit-sakitan. Kemudian dia punya kebutuhan untuk misalnya kuliah, apa, terus dia nggak berani minta. Loh, kasihan. Wah, untung loh saya sakit, jadi bisa ngobrol sama dia, ya, empat mata begini, dan akhirnya saling terbuka, komunikasinya efektif banget, dan akhirnya saya memahami anak ini, dan anak ini juga akhirnya bisa kuliah dengan lega. Untung saya sakit. Itu kan sama dengan tadi rugi 5 juta. Untung ruginya cuma 5 juta, tidak 7 juta. Nah ini untung saya sakit, sehingga saya bisa ngobrol dan memahami kesulitan anak ini. Anak ini kan pendiam sekali. Gara-gara ngikut saya seminggu, nggak ada yang diomong, kita ngobrol ke sana ke sini yang nggak jelas, tahu-tahu nyampe aja problemnya dia curhat. Nah, ini harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan kita bisa sehat, ternyata kenyataannya saya dapat duitnya lebih banyak. Kalau begitu gimana? Sudahlah berbuat baik saja dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ataupun tadi kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Sudah itu saja dilakukan. Nanti akan datang kebajikan itu sendiri. Akan datang buahnya yang dalam bentuk kebahagiaan. Apapun juga. Dan itu kita bisa syukuri. Sehingga tidak perlu kita mikir, ini jatuhnya apa, karena nggak akan salah sudah. Cuma dia kadang tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi dia nggak akan salah. Kita berbuat, pasti kita yang akan dapatkan buahnya. Begitu. Terima kasih, Dari Bante. Nadia, apakah cocok dengan jawaban ini? Iya, Bante. Terima kasih. Oke. Ada lagi masih? Ya Bante, masih ada pertanyaan dari YouTube Bante. Ini pertanyaan dari Liliana. Namo Buddhaya. Bagaimana pandangan Buddhis mengenai pemakaian amulet atau gelang batu yang katanya bisa membuat perlindungan? Kadang di pasaran amulet atau gelang batu itu dijual dengan harga yang tinggi, semakin mahal semakin kuat amulet atau gelangnya, atau hanya untuk pengaruh psikologis dan sugesti biar percaya diri. Iya, mana ya? Itu dulu ada cerita. Jadi ada orang yang takut masuk hutan karena dia penakut sekali. Dia takut masuk hutan, kemudian dia pergi ke salah satu orang pandai. Dia masuk hutan ini karena bagian dari ujian ya. Dia ikut pencinta alam. Nah, seorang yang pecinta alam biasanya kan memang ada tes. Gimana kamu naik gunung sendiri, berani nggak? Masuk hutan sendiri, berani nggak? Sebetulnya takut nih, saya takut. Tapi saya pergi ke orang yang saya katakan orang pinter lah. Lalu saya ngomong sama orang pinter itu. Menyebut orang pinter berarti kita nggak pinter ya. Jadi, itu ada orang pinter loh. Karena kita menyebut itu berarti kita sebetulnya kan nggak pinter. Nah, jadi tolong dong, saya mau masuk hutan. Ini sarana ujian. Saya kalau nggak ngikut ini,
nanti keanggotaan saya di pecinta alam saya bisa dibatalkan, padahal saya suka. Ya, saya suka rombongan sama teman-teman camping lah, apalah, dan seterusnya. Lalu oleh orang yang pinter itu, dikasih jimat. Jadi, sebentar ya, saya buatkan jimat. Kemudian dia masuk, dibikinkan jimat, lalu dimasukkan ke dalam sampul, tertutup, dirapi ya, dilakban dan sebagainya, kemudian dikasihkan orang itu, atau kasihkan saya tadi. Sudah, ini. Kemudian saya terima. Wah, ini jimat nih. Dan orang pintar itu mengatakan, ini harus kamu bawa terus ya. Kamu simpen di tempat yang nempel dirimu. Jadi kalau kamu pakai jaket ya di jaketmu, kalau kamu pakai tas, mungkin ya tas yang nempel di dirimu, atau kamu masukkan di ikat pinggang atau dompet atau apa. Pokoknya harus nempel terus. Bahkan dari masuk hutan itu sampai keluar nanti harus nempel terus. Sampai selesai ujiannya nempel terus. Nanti kamu pasti aman, selamat. Oke, saya nurut. Jadi saya bawa semua. Nah, wah masuk hutan ngeri-ngeri juga nih, gelap. Ada suara binatang sana sini. Oke lah, saya coba lagi. Saya kan ada jimatnya nih. Jadi selamat saya panggil sama orang tua, orang pandai itu tadi. Orang pandai, tolong ya, dibantu ya, dibantu ya, dibantu ya. Nah, saya mulai jalan. Yang ngeri-ngeri, tapi ya jalan. Dan akhirnya saya bisa sampai melewati hutan itu. Kemudian mengikuti ujian-ujian yang selanjutnya, dan dinyatakan lulus. Nah, lalu karena lulus, saya pergi ke orang pintar itu lagi. Kemudian orang pintar itu saya temui dan saya mengatakan, terima kasih Pak, saya sudah dibantu. Saya keluarkan jimatnya. Kalau saya nggak punya jimat ini yang saya bawa terus ini, mungkin saya nggak lulus Pak. Karena ngeri banget ya hutan itu. Hari itu saya malah ketemu harimau lagi. Tapi begitu saya tunjukkan jimat ini, harimaunya lari loh Pak. Ngeri banget itu hari itu saya, tapi akhirnya bisa. Nah, nanti saya kapan-kapan minta lagi ya Pak. Ini apa ada masalah kedaluarsanya, expirednya? Ya, karena ini kan apa hanya dipakai sekali terus kemudian expired, atau nanti bisa saya pakai selamanya. Kemudian si orang pinter itu mengatakan, gini ya, coba ini ada gunting, kamu buka itu lakbannya dan sebagainya. Gunting pinggir aja, jangan di tengah, pinggir gunting. Nah, kemudian amplop yang dilakban itu, kamu ambil isinya. Ya ambil. Coba itu ada kertas kan isinya? Ya. Apa itu? Kosong. Loh, kosong. Ini bukan ada jimatnya. Enggak. Cuma saya kasih kosongan aja. Kamu kan menyebut saya orang pinter, berarti kamu kan tidak terlalu pinter. Dan benar, tidak terlalu pinter. Karena itu hanya kertas kosong, membuat kamu lebih happy. Nah, jadi, maksudnya gimana ini? Maksudnya gini ya, kalau kamu selamat sampai seberang, kamu mengatakan untung ada jimat ini. Tapi kalau kamu sampai misalnya digigit binatang tertentu, tadi katanya ada harimau, kamu juga akan bisa mengatakan untung ada jimat ini. Jadi, cuma digigit harimau, tangan saya, nggak dimakan harimau. Jadi, tetap ada untungnya. Konsep untung ini yang tertanam di dalam pikiranmu karena jimat. Nah, jadi gimana ini? Masalah pertanyaan ini untuk perlindungan ini. Ya, saya tidak penggemar amulet, saya tidak bisa menjawab amulet ini gunanya untuk apa. Karena ada penggemarnya juga, ada peminatnya juga, ada yang senang mahal. Mahal pasti amuletnya manjur, murah dikasih gratis amuletnya nggak manjur. Ya itu terserah. Bagi Anda yang senang dengan amulet ya silakan jalani. Bagi Anda yang mau merenungkan ya renungkanlah kisah saya tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk saudari Liliana. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bante. Kayaknya kita masih ada 2 pertanyaan lagi Bante. Apa boleh kita lanjut Bante? Silakan. Ya, baik. Jadi atau kalau masih ada pertanyaan di Dhamma Hall, silakan angkat tangan ya. Kalau tidak saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari YouTube. Ya, pertanyaan dari YouTube, Namo Buddhaya Bante. Nama saya Linda dari Singapura. Saya sedang mengalami lingkungan kerja yang toksik dan manajer yang over micromanaging selama 1 tahun lebih. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan sering mengucapkan semoga mereka berbahagia. Namun masih saja saya dibully dan bahkan diberikan warning letter karena hanya work performance yang menurut saya tidak masuk di akal. Pertanyaan saya, apakah ini ada hubungan karma? Hubungan karma saya di kehidupan lampau dan berhubungan dengan topik
can we challenge fate? Apakah keputusan saya untuk melepaskan pekerjaan atau resign dan pindah kerja itu tindakan lebih baik? Baik. Ya, memang lingkungan ini kadang kita ketemu yang toksik itu ya. Suasana kerja yang tidak nyaman. Tapi tadi di pembabaran di awal saya sudah sampaikan di pengantar bahwa kalau orang tua, keluarga, kadang kita tidak bisa pilih ya. Karena saya lahir di keluarga ini, gimana lagi saya milih paman saya yang itu, kakek nenek saya yang itu, sepupu saya yang ini. Saya nggak bisa pilih nih. Itu benar-benar, ya karena yang melahirkan sudah nggak bisa pilihan. Tapi kalau pekerjaan, sebetulnya kita bisa memilih. Jadi kalau cocok ya kita kerja di situ, kalau nggak cocok, kalau ada kesempatan ya kita pindah. Ini pada prinsipnya seperti itu. Jadi sekarang Anda sudah usaha dengan baik sekali ya dalam 1 tahun sering mengucapkan semoga mereka bahagia itu bagus banget. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Ya, itu kalau kita nggak ngati-ngati, Anda penggemar film, kemudian drama Korea, drama Mandarin, drama India, drama-drama apa saja ya, drama-drama dari versi Barat dan lain sebagainya, serial itu misalnya. Kalau kita nggak ngati-ngati, kita bisa loh timbul pikiran tidak baik waktu nonton. Misalnya dia 40 seri, ada tokoh antagonis atau penjahatnya. Yang 40 seri itu biasanya tokoh antagonis itu sampai ke 39,5 itu biasanya masih jahat terus. Itu kalau sepanjang kita nonton 39 seri atau 39,5 seri itu, kita punya pikiran buruk. Ini orangnya kok jahat sekali ya, selalu ganggu terus, dasar gitu. Itu sebetulnya kita sudah menanam karma buruk. Jadi sepanjang nonton itu, 49 seri kan banyak sekali. Itu kita bikin karma buruk. Dan karena ini 49,5, jadi setengah kemudian di seri 40, tokoh antagonis ini mengalami penderitaan, katakanlah kecelakaan. Wah, hati-hati, kita bisa seleng loh. Ih, rasain tuh. Akhirnya kena juga kan kecelakaan atau ditembak polisi mati dah sedia sekarang. Apa yang terjadi di dalam pikiran kita? Kita berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Padahal di dalam Karania Meta sudah disebutkan, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Hanya nonton kita mengharap orang lain celaka. Rasain tuh, berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Hanya karena nonton. Nah, Anda ngedepi sungguhan orang yang toksik di lingkungan Anda, membuli Anda. Dan Anda bisa berusaha, semoga dia bahagia, semoga mereka bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Wah, bagus. Kebencian akan selesai dengan cinta kasih. Dan Anda harus praktekkan. Tapi masih terus-terusan ya gimana ini? Nah ini kan sama dengan tadi pertanyaannya. Nah, sudah berbuat baik terus gimana ya? Masa ya tidak ada berhentinya ini? Nah sekarang Anda fokusnya di mana dalam kerja itu? Kalau Anda fokusnya pada gaji, gaji di tempat kerja yang ini adalah yang paling bagus. Cuek, saya fokus pada tujuan yaitu ekonomi mandiri. Nah, kemandirian ekonomi ya sudah, pokoknya ini. Nanti kalau saya sudah mandiri ekonominya, saya bisa keluar dari sini. Tapi kalau gajinya di situ tidak terlalu bagus-bagus banget dengan tekanan yang demikian besar, tahan, cari kerja di tempat lain. Sudah dapat, pindah. Atau yang di sana kurang lebih sama, ya sudah. Tapi juga terus kita perbaiki pola pikir kita. Jadi apakah saya bisa melepas pekerjaan? Bisa. Apakah itu bijaksana? Kalau memang kita sudah punya tempat yang lain yang kurang lebih sama atau bisa lebih nilainya, dan kita membayangkan tempat itu mungkin lebih nyaman, silahkan pindah. Kan kita tidak mau seperti tadi kan, buku yang ketetesan tinta terus kita malah tempelkan terus, lah ini kok tintanya belum rata ya, coba ini diratakan lagi, ini masih ada putih-putihnya, ini baru berapa lembar, baru 3 lembar yang bocor, bisa nggak ya sampai semua? Itu kan bikin penderitaan untuk diri kita. Ini kok garamnya cuma asin-asin gini ya, bisa nggak ditambah garam lagi? Ya itu kan namanya bikin penderitaan. Kita di dalam hidup ini kan logikanya cari kebahagiaan. Jadi kalau di sini sudah menderita, kita cari alternatif. Tapi kalau gajinya ini yang paling tinggi karena kita misalnya orientasinya pada gaji, gaji tertinggi tahan dulu lah. Pokoknya saya mandiri ekonomi dan nanti saya keluar. Tapi kalau gajinya biasa-biasa, udah. Atau tujuan saya adalah ngetes batin saya, punya kekuatan atau enggak, latihan spiritual saya mantap atau enggak, lanjut di tempat ini. Gaji biasa-biasa di tempat lain juga sama, tapi latihan spiritual di sini paling hebat. Saya dibully, saya dimaki, dapat SP, surat peringatan misalnya, enggak ada salah apa-apa, dapat surat peringatan, oke lah, saya coba. Bisa nggak saya kendalikan? Wah, itu kalau Anda menjadikan itu sebagai lahan untuk latihan kesabaran,
ya silakan di situ. Tapi kalau Anda merasa, untuk apa latihan kesabaran? Saya sendiri aja sudah stres malah ngurusi latihan kesabaran. Udah, saya mau pindah saja. Pindah asal tidak karena emosi, jadi memang sudah ada alternatif, silakan. Tapi kalau enggak, Anda melepas ini karena emosi Anda, dan akhirnya Anda ekonomi menjadi kacau, lebih baik tahan dulu karena masih ada penghasilan yang cukup dulu. Sampai nanti ketemu alternatif pengganti. Ya mudah-mudahan nanti hal ini bisa Anda selesaikan dengan baik, dengan bijaksana, sehingga Anda ya bahagia menyelesaikannya, dan mungkin lingkungan Anda juga bahagia juga dengan penyelesaian Anda. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda tadi. Ya, terima kasih Bante. Kesempatan terakhir untuk bertanya dari Damaho. Selamat siang Bante. Saya ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya mungkin agak sedikit berkaitan sama yang tadi jimat perlindungan itu, tapi sedikit beda. Jadi saya pernah dengar ada kenalan yang mau sesuatu, waktu itu dia susah punya anak. Terus dia sembayang ke tempat tertentu di Thailand di mana, dan akhirnya benar dapat anak. Jadi pertanyaan saya, apakah sembayang di tempat-tempat tertentu itu juga bisa membantu untuk mengubah fate, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau? Apakah itu benar atau jawabannya sama seperti yang jimat tadi? Terima kasih Bante. Baik, ya begini ya, orang ini kan sulit punya anak, kemudian ke sana bisa punya anak. Coba dibagikan kepada semua orang yang sulit punya anak. Kalau ke sana semua punya anak semua enggak? Kalau ke sana semua yang sulit punya anak ada 20 orang, 20 pasangan itu sulit punya anak dan ke sana semua dan punya anak semua. Berarti tempat itu memang mantap. Tapi kalau 20 orang yang kena cuma satu, berarti karma baiknya yang matang. Nah, gimana sih sebetulnya prosesnya? Itu juga sama dengan misalnya, setelah saya bacakan parita dia sembuh loh. Dulu sakit-sakitan, saya bacakan parita sembuh. Kalau 50 orang yang sakit kemudian dibacakan parita sembuh semua, paritanya mantap. Tapi kalau 50 orang yang dibacakan parita satu yang sembuh, itu karena karma baiknya yang matang. Jadi gimana ini maksudnya? Ada orang tertentu itu sebetulnya punya karma baik yang sudah mau matang. Atau mungkin sederhananya gini, saya nggak tahu sekarang caranya ini apa masih dipakai. Kalau dulu zaman saya masih agak muda, itu kalau kita punya mangga atau pisang yang mestinya matang 1 minggu lagi, itu kalau kita proses dengan misalnya dikasih karbit, jadi karbit itu kan panas, dipanasi secara kimiawi begitu, itu nanti mangga atau pisang itu langsung kelihatan seperti matang dan siap dijual. Kan kalau dibawa dari desa kan mangga dan pisangnya itu masih setengah mentah. Jadi mangganya itu sudah ada kemerah-merahannya dikit terus dikasih istilahnya karbit itu tadi, akhirnya dia mangganya matang. Pisangnya juga gitu, agak hijau, kekuning-kuningan, begitu dikarbit dia langsung kuning semua siap dijual. Nah, sekarang kalau mangganya itu masih kecil, dikarbit nggak bisa. Pisangnya masih kecil, dikarbit nggak bisa. Jadi karbit itu bisa mematangkan kalau kondisinya mendukung. Nah, jadi orang yang datang ke tempat itu bukan berarti tempat itu tidak ada gunanya. Ini ya mungkin ini mungkin bisa dijawab seperti amulet nanti ya. Jadi jawaban saya tentang ini bisa untuk memberikan sedikit gambaran tentang amulet tadi. Jadi orang ini, pasangan ini mungkin sudah punya modal karma buruk, karma baik yang akan matang 2 bulan lagi. Jadi kalau dia berusaha biasa-biasa saja 2 bulan lagi bisa. Kemudian dia sembahyang ke satu tempat tertentu atau dia menggunakan amulet tertentu. Sembahyang di tempat tertentu ini mempunyai satu kekuatan seperti karbit tadi. Jadi kalau buahnya modal karma baiknya itu sudah mau matang seperti mangga yang sudah kemerahan, di karbit ini dia langsung berhasil sesuai dengan keinginannya. Misalnya mau mempunyai anak itu. Tapi kalau yang datang itu pasangan yang karma baiknya masih kurang seperti mangga ya masih terlalu kecil, masih hijau, masih belum tumbuh dan sebagainya, di karbit nggak ada gunanya. Jadi bukan tempatnya yang nggak manjur, atau bukan amuletnya yang nggak manjur, tetapi tidak cocok dengan buah karma, potensi buah karma yang dia miliki. Itu doa juga sama. Jadi didoain baca parita sembuh. Karena karma baiknya itu sudah memang waktunya mau matang, misalnya seminggu lagi, 2 minggu lagi, dipercepat dengan doa ini, langsung dalam 3 hari sembuh. Tapi kalau karma baiknya itu mau matangnya masih 3 tahun lagi, didoain sampai berbusa-busa di zaman ini, tidak bisa. Nanti di waktu 3 tahun lagi, baru sembuh. Jadi,
Semua itu tergantung pada buah karma yang kita miliki. Lingkungan itu hanya mampu mengkondisikan buah karma kita lebih cepat berbuah kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan juga nggak bisa. Nah ini maksudnya jadi memang bisa kalau karmanya mendukung sembahyang atau punya amulet tertentu sehingga kita bisa selamat dan sebagainya. Termasuk tadi yang saya dikasih amplop itu misalnya, itu karena karma baiknya mendukung, saya bisa melewati hutan dengan baik. Tapi kalaupun saya akhirnya digigit harimau, saya masih punya jawaban, untung saya punya jimat ini. Jadi kalau sekarang misalnya orang ini pergi ke sembahyang ke situ, kok nggak bisa punya anak? Ya, untunglah sudah kita nyoba, tapi memang belum berhasil. Jadi lebih lega, nyoba kan 50% berhasil, tidak nyoba 100% gagal. Jadi ya nyoba aja lah, nggak apa-apa, nggak ada ruginya juga. Gitu. Mudah-mudahan jawaban ini melengkapi jawaban tentang amulet juga, sehingga tidak menimbulkan kerancuan di dalam cara berpikir kita. Saya kira demikian, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dan Terima kasih, penting Bante. itu sebetulnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan, Saudara Beni, apa masih mau dilanjut? Apa sudah cukup? Ya, terima kasih Bante. Saya rasa waktunya sudah cukup Bante. Mungkin Bante ada kata-kata mutiara Bante yang ingin disampaikan. Mutiara karena kalau garam ntar larut Bante. Jadi Iya, mungkin yang bisa memotivasi kami untuk tetap praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari kami Bante. iya. Bante. Ini kata-kata Anda ini medsos banget ya. Medsos biasanya. Apa kata-kata mutiara Anda hari ini? Aduh, itu medsos banget. Jadi begini ya, apa yang kita bahas tentang Can We Challenge Fate ini sebetulnya kita nasib ini adalah kita sendiri yang buat. Karma itu tidak pernah salah. Jadi kesulitan kita, kebahagiaan kita sebetulnya semua adalah milik kita. Tidak pernah orang lain membuat kita menderita. Ini yang perlu diingat. Jadi tidak pernah lingkungan membuat kita menderita, tetapi kita mengizinkan penderitaan itu datang karena pikiran kita. Orang lain membuat kita menderita karena pikiran kita berharap. Kita terlalu mengharapkan orang itu melakukan sesuatu di luar kemampuannya dia. Nah, sekarang kita tentu harus memperbaiki diri kita sendiri, yaitu kalau keinginan tidak bisa sesuai dengan kenyataan, maka kenyataan yang tidak bisa diubah, keinginan kita yang bisa. Cara mengubah keinginan adalah memang dia begitu. Dengan kata sering mengatakan memang dia begitu, hidup kita di lingkungan yang tidak begitu nyaman, kita masih bisa bertahan. Seperti biji teratai yang jatuh ke lumpur. Dia tidak perlu menyesali jatuhnya di lumpur itu. Duh, kok aku jatuh di lumpur? Kan kotor sekali ini. Enggak. Ya sudah, memang aku sudah jatuh di lumpur. Kenyataan aku jatuh di lumpur tidak bisa mengubah kenyataan. Yang aku ubah adalah pola pikir dia itu, ya sudah, saya jadikan lumpur ini sebagai media saya untuk tumbuh. Karena saya tidak bisa keluar lagi dari kolam, ya saya jadikan lumpur ini media saya tumbuh. Dengan cara seperti itu, maka teratai ini tumbuh dan tidak ternoda bahkan oleh lumpur atau air yang melingkupinya. Inilah pola pikir kita. Makanya di dalam tema-tema Buddhis di altar dan sebagainya selalu ada teratai, itu artinya apa? Bahwa pikiran kita ini hendaknya seperti teratai yang walaupun jatuh ke lumpur di lingkungan yang tidak baik, orang tua yang menjengkelkan, keluarga yang menyakiti, teman kerja juga yang tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan, jadilah tetap teratai yang menggunakan kekurangan-kekurangan ini, menggunakan semua kelemahan-kelemahan yang kita temukan ini sebagai sarana untuk tumbuh. Kalau kita keras dengan diri kita, maka dunia akan menjadi lunak dengan kita. Kita bisa bertahan, maka dunia akan menjadi lunak dengan kita. Tapi kalau kita lunak dengan diri kita, maka dunia akan keras dengan diri kita. Marilah kita mengubah nasib kita dengan disiplin, semangat, dan ulet di dalam mengembangkan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga dengan mulai sekarang sampai selama-lamanya Anda terus mengisi hidup ini dengan kebaikan, Anda akan memperoleh kebahagiaan pada waktunya. Saya kira demikian. Terima kasih.